Halo, pecinta dan pembudidaya ikan air tawar. Gimana kabarnya kamu hari ini? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi di channel saya, Le Gupi Farm, tempat berbagi ilmu dan berbagi tips tentang berbudidaya dan beternak ikan air tawar. Saat ini saya sedang berada di kolamnya Abah Gondrong, Desa Kesuden, Cirebon. Dia adalah breeder lele. Kiat dan ilmu apa saja yang bisa Abah Gondrong bagikan dalam video kali ini? Mari wawancarai beliau. Mari kita temui Abah Gondrong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bos. Lagi apa nih, Bah? Ini lagi memilih indukan ini. Oh, indukan untuk dipijakan atau untuk apa, Bah? Yang siap untuk dikawinkan. Oh, untuk dipijakan. Ya, Satu indukan, satu kali kawinkan berapa indukan, Bah? biasanya saya menggunakan itu 2:1. 2:1. Nah. 2 betina. 2 betina, 1 jantan. Oh. Ciri-ciri yang jantan dan betina seperti apa, Bah? Bisa kita nanti tunjukin. Istilahnya sih bisa ambil dulu yang kira-kira mana yang jantan, mana yang betina. Iya. Ini ada berapa jumlah indukannya, Bah, di dalam Ya, ini? banyak sih. Mungkin ada dari yang namanya mungkin di atas 1 kintalan, bos. Banyak nih. Ya, kita memilih nantinya dulu yang siap untuk dipijak. Nah, sini yang enak. Nah, ini ciri-ciri indukan yang sudah siap kita pijahkan dan kawinkan. Nih, kalau yang ini adalah jenis laki-laki nih. Oh, pejantan. Dia punya kelamin sama halnya. Iya. Kalau pengen tahu, ini kelaminnya dan ini sudah siap untuk dikawinkan. Ciri-ciri sudah siap dikawinkan? Ciri-cirinya adalah kelaminnya itu memerah. Oh, memerah seperti itu. Sudah seperti itu. Dan ini yang betinanya, yang perutnya sudah menggendol nih. Oh, gemuk ya. Ya, perutnya. gemuk. Dan ini sudah berarti bahwa dia sudah ada telurnya. Tuh, ini ciri-cirinya seperti ini dan bisa kita lihat kelaminnya pun berbeda. Kelaminnya berbeda. Oh, bundar. Dia memiliki kelamin yang bulat, tidak lancip seperti yang jantan. Tuh. Nah, ini salah satunya adalah yang siap rencananya kita pijahkan. Oh, ini betina ini. Ini yang betina. Bentar, Pak, ini minta segera dikawinkan soalnya ini. Ikan ada jatuh ya. Ikannya pada keluar. Ditaruh di kolam. Nah, ini yang Oh, ini itu. udah siap. Oh, seperti itu cirinya. Cirinya dia sudah memerah atau dia sudah warnanya keabu-abuan. Abu-abu. Cirinya. Nah, seperti ini ya sudah bisa kita pijahkan sebenarnya nih. Warnanya sudah memerah. Nah, nanti kita pilih mana yang sudah disiapkan rencananya untuk malam. Tadi kan sudah lihat indukan yang siap untuk dipijahkan. Ya. Setelah dari indukan setelah dipilah, dipilih yang siap untuk pijah, lalu tahap berikutnya apa, Bang? Tahap berikutnya adalah mempersiapkan kolam pijah. Yang pertama, kolam pijah itu boleh kita dengan ukuran berapapun. Intinya kita mempersiapkan kolam pijah yang bersih dengan air yang bening seperti yang sedang saya mau lakukan untuk nanti malam. Oh, di sini nanti Ya. rencananya. Ini kan ada berbagai macam media yang bisa kita gunakan agar istilahnya ikan itu bertelur maksimal. Nah, salah satu contohnya bisa dengan menggunakan ijuk ataupun bisa menggunakan paranet, potongan paranet yang tujuannya ketika sudah bertelur, telur tersebut kita pindahkan ke kolam yang selanjutnya. Oh, tidak boleh selalu di sini Ya, telurnya. karena istilahnya kita pecah lah supaya hasilnya maksimal, tetesannya maksimal. Kalau boleh tahu ukuran berapa kali berapa kolamnya yang ideal untuk memijah?
Kalau standarisasi untuk anggaplah kolam pijah sebenarnya berapapun bisa. Tapi saya menggunakan ukuran 2x4 ini. 2x4. Untuk berapa indukan? Untuk saya biasa kawinkan ya 1:2. 1:2. Nah, laki-lakinya 1, perempuannya 2, betinanya 2. Ketinggian air apa ada aturan tertentu untuk memijahkan atau gimana? Ya, kalau untuk ketinggian air saya sarankan agar para pembenih ini jangan terlalu tinggi. Intinya jangan terlalu yang namanya tinggi lah. Minimal kita misalkan itu ya cukup 20 cm atau 15 cm cukup agar ikan itu maksimal kawinnya. Lagian juga kan setelah proses pembenihan ataupun proses pemijahan tersebut, air itu kita buang. Ini air buang. Baru dulu? Ini air baru, air bening. Oh, air baru. Perlu didiamkan dulu atau? Oh, tidak usah. Oh, dari sumur langsung? Kita mungkin kasih garam aja sedikit atau kita kasih anti lumut biar biar nanti ketika yang namanya tumbuhnya benur itu tidak tumbuh lumut. Dijamuri oleh itu ya, bakterinya juga. Kita paling kasih garam dulu, nantinya kemudian kita kasih fisket lah, mungkin kita sini menggunakan fisket. Dan nanti ya untuk para pembeli ya saya berharap untuk sementara ini berhati-hati dengan cuaca yang ekstrim. Kebetulan juga kita juga harus pandai melihat sirkulasinya. Ini benur yang baru umur sekitar 1 minggu. Ini 1 minggu. Ini saya lagi sirkulasi air karena airnya sudah agak keruh, makanya mulai saya sirkulasi. Ini umur berapa minggu, Bang? Ini sudah lepas cacing, jadi sekitar ya 14 harian. 14 hari ya. Ini sudah umur 14 hari. Buat ini udah makan pelet? Ya, kita menggunakan pelet udang dulu sementara. Pelet pengli. Pelet. Saya biasa menggunakan kalau yang bagus. Saya biasa menggunakan sidat, bubuk sidat. Bubuk sidat. Nah, jadi untuk pertumbuhan proteinnya bagus. Jadi ini mungkin sudah 1 minggu, sudah 2 minggu. Ada. Oh, di mana? Ya, yang masih sebelah sini kebetulan belum saya sortir juga. Oh, ini yang umur? Ini yang umur 2 mingguan. 2 minggu. Kalau lele itu harus rajin sortir ya, Bang? Ya sebenarnya untuk membuat agar lele itu pertumbuhannya rata ya sebenarnya sih. Dan mencegah kalau yang besar itu kan lele kan punya sifat kanibalisme. Kalau di kolam ini ikan apa, Bang? Agak besar-besar kelihatannya. Iya, karena perlu para pembenih ataupun pemola ketahui proses itu kan ada mulai dari yang namanya mijah bertelur, setelah bertelur dia menjadi larva menjadi benih ukur, kemudian selanjutnya memasuki tahap pembesaran. Nah, kayak contohnya misalkan yang ini sudah tahapnya sudah anggaplah menjelang konsumsi. Kalau istilah kita di sini mah sangkal. Oh, sangkal. Ini sangkal nih, istilah kita di sini namanya sangkal. Sangat sehat-sehat sekali. Iya, gesit-gesit ikannya ya. Sangkal sebenarnya sih saya mau taruh di kolam-kolam yang bulat-bulat itu kan untuk pembesaran. Oh, kolam yang bulat itu fungsinya untuk pembesaran. Betul. Satu kolam itu diameter berapa, Bang? Kolam yang sebelah sana itu diameter 5, ini diameter 6, dan itu diameter 7. Oh, yang bentuk sana 7. Ya, jadi kita menggunakan sistem ya aman saja. Jadi satu kolam saya isi yang diameter 5 itu ya maju mundur 6.000 lah. Oh, 6.000 ekor sampai panen. Iya. Perkiraan panen berapa kintal itu, Bang? Kalau dikasih selamat, kalau 6.000 ekor ya kalau dikasih selamat ya mungkin maju mundur yang antara sekitar 4 kintal. 4 kintal, 5 kintal lah. Dalam waktu berapa bulan? Kalau tergantung kita nanamnya nih. Mau nanam dengan kalau dari sangkal segini? Kalau dari sangkal, kalau seandainya sangkal begini kan tinggal 1 langkah lagi dia menjadi konsumsi. Ya. Nah, paling perkiraan maksimal hari itu ya maksimalnya 1 bulan sudah dikonsumsi. Oh, dari sangkal ini. Betul. 1 bulan berikutnya sudah konsumsi ya? Ya, kita panen pertama.
Untuk para pemula bah, tipsnya supaya tidak terlalu repot untuk melihara ikan dari mulai kecil tadi kan agak makan cacing dulu, pur. Untuk saran dari Abah untuk para pemula yang mau mencoba berbudidaya lele ini, mulai dari apa baiknya? Jadi segmentasi di lele itu banyak. Ada mulai dari pembenihan atau nyetak ukuran, atau mau yang namanya titik akhir dari yang namanya budidaya ini adalah jual konsumsi. Nah, jual konsumsi ini kalau mau yang namanya kita berprogresnya cepat, ya kita dari mulai lele itu anggaplah masih sangkal yang kembang, namanya sangkal kembang itu yang umurnya atau ini lebih bawah daripada ini. Oh, adiknya ini. Nah, adiknya ini yang jumlahnya 1 kilo itu masih antara 30-40 ekor. Oh gitu. Nanti berapa bulan kemudian? Nah, kalau untuk sangkal itu ya mungkin maksimal 2 bulan juga udah panen pertama. Karena nggak mungkin panen serentak. Oh gitu. Panen pertama itu 1 kilo isi berapa Bang? Perkiraan kalau untuk wilayah Cirebon itu isinya 8 sampai 12 ekor. Oh, 1 kilonya. 1 kilo. Jadi 30 berarti jadi Ya, 12 sampai anggaplah kita maksimal dirata-ratakan 10 ekor saja. 10 ekor ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau nanamnya 1000 ekor ya mungkin jadi 1 kintal. 1 kintal. Kebetulan memang segmentasinya saya ambil semua dari mulai pembenihan, pembibitan sampai konsumsi. Saya jalan. Tapi tetap karena terbatasnya kolam, akhirnya konsumsi itu yang lainnya tetap bibit itu tetap juga ibarat kata banyak orang yang beli. Oh gitu. Jadi tergantung pasar, ada yang mau beli bibit keluar bibit, ada yang mau keluar apa daging jual daging gitu. Betul, ya Bah. Konsumsi. Hanya kita segmentasinya komplit di sini. Ini bagi peternak atau pembudidaya lele daerah Cirebon, jika ingin membeli bibit atau mau belajar beternak lele gitu, bisa menghubungi Abah di mana nih, daerah apa? Nah, bagi untuk para pemula atau para ibarat kata yang senang dengan belajar budidaya, mangga mampir di kolam saya. Ibarat kata kita sharing sambil ya berbagi yang namanya pengalaman. Iya. Nah, kebetulan alamat saya di Desa Ketiden, di Desa Ketiden. Perumahan Gria Serayu, Serayu. Desa Ketiden, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Dan kebetulan memang saya mencoba untuk memberdayakan masyarakat perumahan agar mampu yang namanya dalam rangka anggaplah ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Iya. Seperti itu. Kebetulan di sini komplit. Ini sedang apa, Bah? Ini yang sangkal juga sama. Oh, sedang memberi makan. Ya. Sehari berapa hari kali dikasih makan? Kalau 1 hari sebenarnya sih ya tergantung dari orangnya ya. Cuman kalau, nah ini salah satu kendala juga nih Bos. Kalau kita terlalu banyak ngasih makan juga kurang baik. Kalau kita kurang ngasih makan juga kurang baik. Jadi kalau bisa yang sedang-sedang saja Bos. Jadi saya biasa kalau ikan-ikan saya kasih makan 2 kali. Oh, 2 kali. Pagi sama sore. Pagi Malam. Jam berapa kira-kira? Kalau pagi ya paling sekitar jam 9, jam 10, istirahatnya jam 9, jam 10. Kemudian sore ya saya mungkin lebih cenderungnya kepada jam agak malam. Setelah habis maghrib ataupun habis isya. Oh gitu. Ini untuk para pemula nih Bah, kendala apa saja yang bakal dihadapi saat mereka berbudidaya lele ini? Ya, kalau untuk para pemula perlu diperhatikan pada saat sekarang cuaca. Yang pertama yang harus kita baca adalah cuaca nih pada saat sekarang, karena cuacanya belum tenang. Itu
cuacanya nggak tenang, makanya perlu diperhatikan cuaca. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sanitasi air. Oh, sanitasi air apa seperti Ya, apa tuh? sanitasi air itu bagaimana nih? Kita harus tahu karakter ikan. Ketika air kita bagus, ikan itu akan tetap di bawah. Tapi ketika ikan sudah mulai di atas, dia mulai nggak nyaman, tadi sudah wayahnya air itu diganti. Oh, ciri-ciri yang tidak nyaman itu air apa? Hijau, hitam, atau seperti apa ciri-ciri air yang tidak bagus? Ciri-ciri air yang tidak bagus itu sebenarnya bukan terlihat dari warna sih sebenarnya, tapi dari karakter ikannya seperti apa. Ketika ikan sudah mulai berdiri, di pinggir-pinggir itu pada berdiri, dia di atas, ngambang gitu. pada ngambang begitu. Berarti kita harus tahu bahwa di bawah itu sudah mungkin menumpuk amoniak, namanya gas amoniak. Nah, sementara amoniak ini adalah kotoran ikan. Bedanya kolam terpal dengan kolam apa? Tanah itu ya karena begitu. Kalau terpal kan kotorannya nggak ke bawah. Iya. Makanya kita harus memperhatikan itu. Karena makanya amoniak ini bisa menjadi racun. Ya, tadi sudah kita berbincang-bincang dengan Abah Wondrong. Sudah kita keliling ke kolamnya, bagaimana cara memilih induk yang akan disiapkan untuk mija, bagaimana proses setelah mija, bagaimana proses saat untuk menjadi pedaging. Saat ini kita closing dengan meminta tips atau ilmu dari Abah bagi kita para pemula. Apa saja yang bisa kita lakukan, kita bicara dengan Abah. Ya Bah, tadi kan kita sudah keliling nih ke kolam-kolamnya Abah, sudah tahu bagaimana indukan yang siap pijat, terus bisa sampai hingga ke pedaging. Ini untuk para pemula dan pembudidaya ikan lele, tips dan ilmu apa saja yang bisa Abah sharing di closing sekarang ini? Oke, jadi gini, apapun yang kita lakukan, dasarnya adalah menyenangi dulu. Ya. Menyenangi yang namanya budidayanya. Yang jelas kita harus getol untuk bagaimana mengelola airnya. Terus jangan berputus asa. Kenapa jangan berputus asa? Ingat, kita budidaya dengan makhluk hidup. Ada yang punya hidup di sini. Jadi kalau misalkan menemukan kendala tentang kematian, itu bukan berarti kita berputus asa di situ. Ya. Nah, memang betul budidaya seperti ini kita membutuhkan modal. Tapi yang perlu diingat, para pembudidaya ataupun para pemula ataupun bagi orang-orang yang pengen ibaratnya melakukan budidaya seperti saya, alangkah baiknya kalau selalu ada orang yang memaham, ada orang yang paham ataupun orang yang mengerti, sehingga mampu dibimbing dulu, sehingga tidak lepas begitu saja. Nah, kita punya usaha, kita pengen yang namanya ini, pasti kita membutuhkan hasil, menginginkan hasil yang maksimal. Betul. Ya kan? Nah, hasil maksimal ini tergantung dari bagaimana kita mengelolanya. Saya berawal dari cuma 3 kolam, tapi sampai sekarang sudah alhamdulillah sudah begini banyak kolam. Yang intinya di situ kita balik lagi kepada rajinnya kita, bagaimana nih mengelola yang namanya ikan-ikan kita, memelihara ikan-ikan kita. Mungkin itu Chemistry berarti, ya, harus ada chemistry gitu. intinya sih balik lagi, kalau kita senang dengan yang namanya melihara ikan, ya balik lagi mudah-mudahan ikan tersebut mampu yang namanya juga memberikan kesenangan sama kita. Anggaplah begitulah. Gitu. Makanya mungkin ini satu lagi yang perlu saya sampaikan kepada para ibarat kata pembudidaya pemula. Jangan putus asa ketika menemukan sebuah kendala. Kalau sudah misalkan memang toh niat belajar, ya belajar dulu. Tapi mesti diingat bos, kita mesti punya ikan banyak. Kenapa? Kalau punya ikan banyak, tentu hasilnya pun banyak. Iya. Monggo kalau memang toh mau sharing, mau belajar, ya, gubuk saya, kolam saya terbuka dengan siapa. Oke.
seperti itu tips dari Abah. Chemistry harus dijalin antara pembudidaya dan yang diternak, karena tanpa chemistry tidak akan bisa sukses dalam berbudidaya ikan. Dan jika kalian ingin berkunjung ke tempatnya Abah, monggo seperti datang saja ke Cirebon, Desa Kejuben. Abah siap memberi ilmu dan berbagi tips kepada kalian. Demikian wawancara kita kali ini bersama Abah Odi atau Abah Gondrong. Jangan lupa like dan subscribe video saya, karena saya akan selalu mengupdate video-video menarik berikutnya. Silakan bagikan video saya jika menurut Anda bermanfaat, karena berbagi tidak akan pernah rugi jika tidak pernah berbagi. Wassalam.